Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita, orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, yang terus hidup dengan iman, dengan pengharapan, bahkan dengan kasih yang semakin nyata dicurahkan atas hidup setiap kita, yang benar-benar mau tulus dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena kita masih bisa menikmati yang baik-baik dari Tuhan. Tidak semua orang bisa memasuki hari ini, karena kita tahu bahwa hidup manusia tidak ada yang tahu kapan berakhir. Tapi bersyukur sekali lagi, hari ini adalah hari yang spesial. Kita masih bisa mengucap syukur, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa menikmati yang baik-baik dari Tuhan. Dan tidak akan bisa diulangi lagi, karena hari yang lalu berbeda dengan hari ini, dan hari ini berbeda dengan hari esok. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari-hari dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu ada buat kita, dan kita harus memiliki satu pengakuan bahwa Dia, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kita. Namun seringkali kita yang meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasan. Namun hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kita bahwa sebagai umat Tuhan, umat yang dipilih, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan, kita sebagai milik Tuhan, kita percaya bahwa hidup ini akan menjadi berarti ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari. Melalui firman Kristus hari ini, kita akan diteguhkan kembali, kita akan dikuatkan kembali, kita akan disegarkan kembali untuk menjalani hari-hari penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ perikopnya berjudul Pengakuan Petrus. Saya akan bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Saya ulangi lagi, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Bapak Ibu Saudaraku, ada hal-hal yang kadang sukar untuk dimengerti. Yesus melarang murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Namun sebagai pemberita Injil, membawa kabar baik, Yesus diberitakan sebagai juru selamat, Sang Mesias itu sendiri. Ya, seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita membutuhkan hikmat, membutuhkan pencerahan, dan yang paling utama adalah kita minta hikmat daripada Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang menyingkapkan kebenaran atas hidup setiap kita. Firman Tuhan diselidiki. Ya, Amsal 25 ayat 2 mengatakan, kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Kita ibarat raja-raja yang terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Seperti orang-orang Yahudi yang di Berea, mereka orang-orang yang tidak hanya sekedar menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan sepenuh hati, namun mereka lebih dalam lagi menyelidiki, membuktikan apakah firman itu adalah benar-benar dari Tuhan. Ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku.
untuk membuktikan setiap firman Allah yang kita dengar, yang kita akui sebagai firman Tuhan, ya, itu apakah dari Tuhan, kita butuh kekuatan, butuh kemampuan, sehingga hidup kita tidak terombang-ambing oleh banyaknya pengajaran, oleh banyak pemahaman, ya, yang akhir-akhir ini banyak disebarkan oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu, yang mana mereka mencari keuntungan, yang mana mereka mencari, ya, hal-hal yang bisa menguntungkan mereka sendiri. Namun bersyukur kepada Tuhan, hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kita bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan. Di dalam Yesus Kristus kita bisa mengenal pribadi Allah. Di dalam Yesus Kristus kita bisa mengenal karakter pribadi Allah yang sesungguhnya. Ya, secara manusia Allah adalah roh. Ya, tidak bisa dijangkau oleh akal budi manusia. Namun oleh karena hikmat Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, bahkan oleh karena kasih, anugerah, karunia Tuhan yang besar kepada kita, kita diberi kemampuan untuk bisa memahami pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat makna penting pengakuan Petrus terhadap pribadi Yesus. Kenapa hari ini saya berikan tema makna penting pengakuan Petrus terhadap pribadi Yesus? Karena pengakuan itu sangat penting. Seringkali manusia mengabaikan pengakuan. Ya, orang kalau sekolah mendidik anak-anaknya, kalau bisa disekolahkan di sekolah yang memiliki akreditasi yang bagus, pengakuan masyarakat, pemerintah yang bagus, akreditasi A. Ya, sehingga ketika kita masukkan anak-anak kita sekolah di sekolahan yang memiliki akreditasi yang bagus, kita bangga. Di kampus, di universitas yang bagus, kita bangga. Ya, bahkan tidak hanya itu, ketika manusia, ya, membeli sesuatu barang-barang branded yang mahal-mahal, mereka juga butuh pengakuan. Tanpa disadari, mereka membutuhkan pengakuan bahwa dia mampu beli, ya, barang-barang yang mahal, entah itu jam tangan, entah itu baju, entah itu sepatu, rumah atau mobil dan lain sebagainya. Mereka bisa beli yang mahal-mahal. Mereka ingin diakui bahwa mereka ini orang yang mampu, orang yang kaya. Walaupun tidak semua orang yang bisa barang branded itu orang kaya. Itu bukti daripada manusia juga ingin minta diakui. Betul Bapak Ibu Saudara ya. Ya, banyak hal dalam hidup ini manusia butuh pengakuan. Aku nih orang hebat, aku nih orang yang bisa ini dan itu. Oleh sebab itu, sebagai pribadi Allah, ya, walaupun dia, ya, pribadi Allah yang tidak membutuhkan pengakuan manusia, dia tetap pribadi Allah yang maha kuasa. Dia tidak membutuhkan, ya, satu pengakuan yang wajib. Bagi seluruh ciptaannya harus mengakui aku karena aku yang menciptakan semuanya. Tuhan tidak demikian. Namun seringkali kita melupakan sebagai pribadi manusia, kita adalah ciptaan Tuhan. Bahwa pengakuan pribadi Tuhan, kita sebagai ciptaannya, tidak hanya mengakui dia itu ada. Ya, poin yang pertama kita akan melihat bagaimana, ya, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan pribadinya. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi. Poin yang pertama, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan siapakah dirinya. Sehingga ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini jawaban dari Petrus. Keluar dari lidah bibir, mulutnya Petrus. Namun ayat yang ke-17 kita akan melihat. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini kalimat yang harus kita renungkan dan cermati baik-baik. Ya, bukan kamu yang menyatakan hal itu, namun Bapa-Ku yang di surga. Jadi Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan
satu maksud Tuhan, bahwa pribadinya adalah pribadi yang datang dari Allah. Bahkan dikatakan kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya, Yesus berkata, berbahagialah kamu Simon, karena kamu dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan siapakah aku ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini sungguh sangat mencengangkan. Ya, ketika saya berkali-kali membaca tentang perikop ini, tentang pengakuan Petrus ini, ditulis oleh ketiga penulis Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Di sana dikisahkan tentang pengakuan Petrus. Berarti ada satu maksud, ada satu rencana Tuhan, ada satu kehendak Tuhan. Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan siapakah pribadi Yesus. Yesus adalah Mesias. Mesias itulah yang diurapi. Mesias juga mengandung makna, mengandung arti. Ya, penyelamat. Orang yang dinantikan, pribadi yang dinantikan oleh orang-orang Israel sebagai penyelamat. Sehingga ungkapan, ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan sekedar keluar dari mulut Petrus, namun ini mengandung makna. Ada kuasa, ada otoritas dari Tuhan. Ketika Tuhan pakai lidah bibir mulut Petrus untuk menyatakan sebuah kebenaran. Dari sini kita bisa merenungkan pentingnya pengakuan itu. Tuhan bisa melakukan, ya, dengan caranya yang lebih dahsyat sebenarnya, untuk mengakui keberadaannya. Namun Tuhan pakai Petrus untuk mengakui pribadi Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penyelamat, Sang Penebus yang diurapi, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran, menjadi firman yang hidup, yang menjadi daging dalam wujud manusia Yesus. Ini satu ungkapan yang dalam. Ya, sebenarnya Tuhan bisa melakukan, ya, untuk mengakui siapa dirinya kepada seluruh makhluk ciptaannya. Harus sembah aku karena aku menciptakan kamu. Kamu tahu enggak, ini aku yang menciptakan kalian semua. Tuhan bisa melakukan itu, namun dengan cara yang berbeda. Ya, Tuhan pakai lidah bibir mulut Petrus untuk menyatakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku, pentingnya sebuah pengakuan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa yang mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Di sini ada satu hubungan antara Yesus sebagai pribadi Allah dalam wujud manusia dengan pribadi Bapa. Mereka adalah satu. Supaya manusia tahu, supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah pribadi Allah yang telah turun ke dunia ini. Pengakuan ini sangat penting, Bapak Saudaraku. Jadi poin yang pertama, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang diurapi, penebus dosa manusia. Ini harus diakui. Ya, karena di dalam Roma, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, maka Tuhan akan membenarkannya. Dan barang siapa yang percaya dengan hati, maka Tuhan akan memberikan keselamatan. Bersyukur kepada kita yang sudah mengaku Yesus adalah pribadi Tuhan, maka kita akan dibenarkan, yang telah menebus dosa kita. Dan yang percaya dengan hati, maka kita akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Pentingnya pengakuan ini. Ya, kalau dunia membutuhkan pengakuan di balik segala hal yang terjadi akhir-akhir ini dalam kehidupan dunia ini, ya, siapakah aktor yang ada di balik dunia ini? Bukankah firman Tuhan mengatakan dunia ini dalam kuasa si jahat? Tanpa sadar manusia dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka lupa
tentang pribadi Allah yang jauh lebih berkuasa, yang jauh lebih maha kuasa. Kita harus merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Iblis pun juga butuh pengakuan. Banyak manusia-manusia yang jatuh dan gagal karena mereka lebih mengakui keberadaan iblis atau setan atau ilah-ilah zaman ini. Dan mereka kehilangan kendali oleh karena dikuasai dan diikat olehnya. Dan mereka binasa. Seperti firman Tuhan, dunia, langit dan bumi akan berlalu, akan binasa bersama dengan penguasanya, yaitu iblis dan segala sekutunya. Namun mereka yang hidup dalam firman Tuhan, firman Kristus, mereka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, sehingga Tuhan berjanji kepada Petrus dan aku, ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Janji Tuhan kepada Petrus ini dibuktikan sampai detik ini gereja Tuhan tetap ada. Kuasa maut tidak akan menguasainya kalau mereka betul-betul sungguh-sungguh kuat dalam Tuhan. Iman mereka tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak akan binasa. Amin, Bapak Saudaraku. Berbagailah kita yang tetap setia sampai hari ini, yang tetap beriman kepada Yesus Kristus dan tetap teguh, ya, berjuang hidup di dalam kebenaran. Karena Tuhan tahu, ya, sejauh mana manusia memiliki kekuatan. Dan dia tahu kapan menolong setiap umatnya. Dan sekali lagi dia tetap setia. Walaupun kadang manusia tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang pertama ini pengakuan Petrus, ya, bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Ini menjadi perwakilan kita sebagai pengikut Kristus. Kita tidak hanya sekedar mengakui Yesus sebagai pribadi Allah, pribadi Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Namun kita harus menghidupi, ya, terus percaya di tengah-tengah tantangan zaman ini. Kita harus semakin percaya bahwa Dia ada untuk memberikan kemenangan di setiap pergumulan hidup kita. Amin, saudaraku. Fenomena yang terjadi sampai hari ini, manusia juga membutuhkan pengakuan. Poin yang kedua yang sudah saya sampaikan, manusia butuh pengakuan juga. Ya, sehingga banyak hal yang terjadi untuk menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa, dia pandai, dia kaya, dia lain sebagainya. Manusia membutuhkan pengakuan. Aku. Ini yang seringkali menjadikan manusia itu gagal. Karena mereka lupa ketika manusia meninggikan diri, ketika manusia congkak, menyombongkan diri, meninggikan diri, musuhnya adalah Tuhan. Dalam hidup ini, Tuhan mengajar kita untuk memiliki kerendahan hati. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ibrani pasal 12 ayat 5. Kita akan melihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ingat, Tuhan dikatakan menghajar orang yang dikasihinya. Jika hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa sukar, ya, pergumulan berat, tekanan hidup, ingat Tuhan tetap menyertai. Tuhan izinkan, ada maksud, yaitu Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bukan berarti Tuhan tinggal diam atau Tuhan tidak mengasihi kita. Namun ingat, Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Tuhan menghajar. Menghajar ini bukan suatu tindakan hanya kekerasan, ya, diajar begitu, saudara. Namun Tuhan izinkan untuk mengajar, mendidik kita, ya, mendidik kita, ya, orang-orang yang dikasihinya, ya, dan dikatakan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu ibaratnya kita sedang dilatih, ya, menyesah orang yang diakuinya, melatih kita sejauh mana kita masih tetap percaya ketika kita sedang menghadapi masalah tekanan hidup yang berat, baik itu masalah
sakit penyakit, masalah keluarga, hubungan keluarga, suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Tuhan menguji. Makanya ketika kita melihat dengan kacamata Tuhan, ketika kita mengalami masa-masa sukar, dengan iman kita bisa percaya, terima kasih Tuhan. Aku mengalami ujian yang sedemikian rupa, namun aku bisa melewatinya. Karena Engkau menopang, karena Engkau memberi aku kekuatan, karena Engkau yang mengangkat aku, yang memampukan aku, sehingga aku bisa menyelesaikan sampai akhir. Amin, Bapak Saudara. Iya. Inilah fenomena yang sedang terjadi. Orang kadang tidak sadar, ketika kita mengalami persoalan, kita mengalami tekanan hidup, Tuhan sedang mengajar kita, menyesah kita, bukan untuk kita menjadi binasa, melainkan kita semakin dewasa. Amin. Ya, seluruh persoalan hidup tidak membuat kita duka cita, kecewa, dan mutung, bahkan kepahitan. Banyak orang-orang yang kepahitan, sakit hati, sampai dibawa mati. Itu satu hal yang menyedihkan. Tapi ketika kita diajar oleh Tuhan, Tuhan mengajar kita untuk bisa mengampuni, terjadi pemulihan. Ketika kita bisa mengampuni, bisa mengasihi, memberikan ampun, dan kita sendiri pun bertobat, kita sedang diajar, dilatih, disesah, dilatih untuk kita menjadi orang-orang yang dewasa. Tidak mudah memang, namun ketika kita bisa melewatinya, tanpa sadar, kita dipermudah oleh Tuhan. Apa sih yang tidak baik yang Tuhan berikan buat kita, selain penyertaannya yang sempurna? Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Sampai hari ini, kita masih bisa melihat hari-hari itu sudah kemurahan Tuhan. Ya, sampai hari ini kita masih bisa melayani Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa melihat hari-hari yang baik, penuh dengan sukacita. Ya, canda dan tawa dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman. Ini satu anugerah yang luar biasa. Namun jangan lupa, ya, bahwa kita sebagai manusia seringkali kita butuh pengakuan, ya, butuh pengakuan yang seringkali bisa membawa kita kepada kebinasaan. Jangan kita lupa diri. Ya, sebagai manusia memang kita butuh, ya, untuk diakui. Kita butuh untuk pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Kita yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Itu pengakuan yang luar biasa, seperti Petrus. Walaupun dengan mulut dan lidah bibirnya, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mungkin dia juga tidak sadar mengatakan demikian. Seringkali dalam hidup ini kita juga demikian. Ya, kita dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan apapun. Bagaimanapun kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih sayang, karunia, anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga tidak ada kata untuk meninggikan diri, menyombongkan diri dalam hal ini. Karena kita tahu siapakah Tuhan kita. Dia yang bisa pakai siapapun untuk membawa naik. Tidak ada yang bisa menurunkan. Dia yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Dan dia juga menutup pintu, tidak ada yang bisa membuka pintu. Dia yang juga menurunkan, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat selain kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ayat 5 dan 6 ini memberikan pengertian. Ya, Ibrani pasal 12. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jelas pengertian ini, sehingga ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tuhan melatih kita. Jadi dalam hal yang susah-susah dalam hidup ini, ya kadang kita wis pasrah sajalah. Seringkali begitu ya Pak Saudaraku, wis pasrah. Disitulah letak sejauh mana kita mempercayai pengakuan kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup
memberikan kita solusi, jalan keluar. Ya, fenomena hari-hari ini banyak yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa keberadaan manusia seringkali lupa. Ya, mereka mengaku ada Tuhan, namun hidup mereka tidak seperti yang Tuhan mau. Mereka beribadah, mereka melayani Tuhan, mereka melakukan segala sesuatu, namun hatinya menjauh dari Tuhan. Ada. Namun kita bukan orang-orang yang seperti itu. Namun kita betul-betul melakukan segala sesuatu dengan hati kita. Karena Tuhan melihat, karena Dia melihat hati kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh mengakui Dia. Sehingga kita tidak sembrono dalam hidup ini. Amin, Bapak Saudaraku. Kita tidak sembrono dalam hidup ini. Orang lain tidak melihat, namun Dia tetap melihat. Mari kita jadikan Tuhan adalah pribadi yang betul menuntun hidup kita. Membawa kita semakin dalam kebenaran, dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak semua orang bisa melihat pribadi Allah. Ini yang harus kita renungkan. Tuhan ingin supaya setiap umatnya mengalami kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan. Dan pengudusan adalah proses perjalanan iman kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Ya, poin yang kedua ini mengingatkan kita supaya kita menjadi umat yang berhasil. Ketika kita mengakui Dia sebagai pribadi Allah, tidak hanya sekedar sebagai pribadi yang akan menghukum kita yang bersalah, namun Dia juga rindu menjadi sahabat kita. Firman Tuhan juga mengatakan, aku adalah sahabat. Ya, Tuhan ingin menjadikan dirinya sahabat kita. Bahkan lebih daripada itu, Dia adalah gembala. Seorang yang gembala, dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia sudah memberi teladan yang terbaik. Tidak hanya sekedar sebagai guru, ya, Dia memberikan nyawanya bagi kita. Barang siapa yang kehilangan nyawa karena Yesus, maka mereka akan memperolehnya. Tapi barang siapa yang takut kehilangan nyawa karena Yesus, mereka akan kehilangan nyawanya. Bapak Saudaraku, pengakuan-pengakuan ini sangat penting dalam hidup kita. Ya, karena pribadi Allah sudah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Dunia akan tahu. Injil akan diberitakan, Yesus akan diberitakan sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Dan nama Yesus yang berkuasa itu akan menjadi nama yang berkuasa. Bukan hanya di bumi, namun di seluruh alam raya. Bahkan di surga. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Ya, poin yang terakhir. Ya, makna penting pengakuan Petrus terhadap pribadi Yesus. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya sekedar mengakui Yesus adalah pribadi Allah yang hidup. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang saat ini menyertai kita. Namun sejauh mana kita hidup mau turut sesuai dengan kehendaknya. Roma 1 ayat yang ke-28, mari kita akan melihat. Roma 1 ayat 28 dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Dikatakan ayat 30, mereka adalah pengumpat, memfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Perikop dalam Roma 1 ini, jika kita mau baca, mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka mengaku adanya Tuhan, namun mereka hidup melawan Tuhan. Mereka percaya ada pribadi Allah yang melihat, namun mereka tidak peduli. Mereka mengaku ada pribadi Allah yang berkuasa melakukan banyak hal.
berkuasa, bisa merubah, bisa melakukan banyak hal, namun mereka tidak peduli. Mereka tetap hidup di dalam kejahatan, dikatakan penuh dengan rupa-rupa kelaliman, ya, ya, bahkan dikatakan mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Jadi pengakuan akan keberadaan Tuhan itu mereka buang, sehingga tidak ada rasa takut akan Tuhan lagi. Dan yang hari-hari ini terjadi demikian. Banyak orang-orang yang mengaku percaya Yesus, mengaku dia adalah pribadi Tuhan, namun mereka tidak peduli itu lagi. Mereka disibukkan oleh keinginan mereka sendiri. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak peduli tentang Yesus, pribadi Allah yang memberikan jaminan hidup yang kekal, yang memberikan arahan, panduan, bahkan jalan kebenaran. Mereka tidak peduli lagi. Ini poin yang sangat penting yang hari-hari sedang terjadi. Mereka tidak peduli. Mereka sudah tahu. Mereka sudah yakin di dalam Yesus ada kebenaran, ada kehidupan. Namun mereka tidak percaya dan tidak mau bertobat. Kuncinya tidak mau bertobat. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Banyak orang percaya Yesus, mengenal Yesus, namun mereka hidupnya dalam dosa terus. Tidak mau bertobat. Tidak mau mengakui kesalahannya. Padahal kunci pertobatan adalah ketika kita mengaku kesalahan. Jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Ada ayatnya Bapak Saudaraku. Ya, jika kita mengaku dengan mulut kita segala kesalahan, Dia adalah Allah yang adil. Dia akan mengampuni. Dan kita mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mengalami masa-masa di mana orang-orang sedang dibutakan oleh keinginan hidup, keinginan daging mereka, sehingga mereka binasa. Bapak Ibu Saudara bisa baca Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-32. Di situ perikomnya orang-orang yang menentang Tuhan. Tentunya kita tidak ingin menjadi sama dengan mereka. Di zaman akhir ini sudah terjadi. Banyak orang yang sudah menolak kebenaran. Ditawari Yesus, mereka tidak peduli. Ya, padahal kalau mau melihat, ya, hari-hari ini pribadi Yesus terus dinyatakan, kebenaran itu akan terus ditegakkan. Berbagailah mereka yang percaya, mereka akan beroleh hidup. Namun bagi mereka yang menolak kebenaran, mereka akan jelas binasa. Kita berdoa, Bapak Saudaraku, buat orang-orang yang masih keras hati. Mereka yang masih menentang kebenaran. Kita percaya ada waktu Tuhan yang sanggup mengubah setiap hati manusia. Karena hanya Tuhan yang sanggup membuat hati manusia itu untuk bisa berbalik. Dan sekali lagi itu butuh keputusan setiap pribadi. Kita hanya minta anugerah, belas kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Biarlah renungan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita. Pentingnya kita mengakui pribadi Yesus. Seperti Petrus, walaupun bukan dari hatinya, walaupun Tuhan pakai mulut, lidah, bibir Petrus, namun di sini kita bisa merenungkan. Melalui pengakuan Petrus ini, menjadi dampak bagi kita sebagai pengikut Kristus. Pengakuan kepada Yesus tidak hanya percaya Dia mati, disalib dan bangkit, namun Dia juga harus hidup di dalam hidup kita. Sehingga kita tahu makna hidup yang sesungguhnya. Karena hidup bukan soal, sekali lagi, pengakuan kita terhadap orang lain. Namun sejauh mana Yesus hidup di dalam diri kita. Amin Bapak Saudaraku. Pengakuan yang penting adalah sejauh mana Yesus hidup di dalam hidup kita sebagai pengikutnya. Sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita memang hidup di dalam Dia. Mari kita terus tetap setia. Ya, jangan takut, jangan kecewa, jangan mudah putus asa ketika Tuhan menghajar kita. Tuhan izinkan segala hal yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Banyak tokoh dalam Alkitab, ya, yang mereka diizinkan Tuhan mengalami masa-masa sukar, namun Tuhan memberikan pertolongan. Amin, Bapak Saudaraku, tetap percaya, tetap setia. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguatkan, meneguhkan, bahkan menjadikan kami tenang menghadapi segala sesuatu. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami semua dalam segala kelimpahan. Bukan hanya harta materi, namun iman yang teguh, kekuatan, bahkan kesehatan, jasmani dan rohani. Engkau terus nyatakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau menjamin kami tidak hanya hidup yang kekal, namun hidup selama di bumi yang sementara ini.
Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.